Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Yasmin. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri, Nadiana Lagnia, dengan NIM akhir 112. Dan teman saya, Hikmatun Kalbusifa dengan NIM akhir 0196. nah pada presentasi ini kami mengambil salah satu jurnal yang membahas tentang kurkumin atau kandungan polifenol di dalam turmeric ataupun kunyit. Untuk judul jurnalnya sendiri adalah Turmeric and its Major Compound Curcumin on Health, Bioactive Effect and Safety Profile for Food, Pharmaceutical, Biotechnological, and Medication Application. Oke, bisa kita langsung ke identifikasinya. Jadi, kurkumin sendiri adalah anggota dari kelompok senyawa yang lebih besar atau biasanya itu disebut kurkuminoid. Nah, rimpang kunyit ini mengandung kurkuminoid itu yang bersifat non-volatil atau mudah menguap. Selain itu, ada juga kandungan minyak atsiri yang mengandung mono dan sesquiterpenoid. Sebagai polifenol, kurkumin itu punya angka atau formula kimianya itu C21, H20, dan O6. Dan berat dari molekulnya sendiri adalah 368,39 gram per molnya. Untuk sifat fisika kimia, kurkumin memiliki sifat lipofilik atau dia tuh suka lemak. Nah, karena lipofilik ini, dia tuh jadi tidak larut dalam air atau practically dissolved in water. Nah, sifat dari hidrofobik ini merupakan tantangan utama untuk memicu tingkat penyerapan yang buruk oleh saluran pencernaan setelah pemberian oral. Selain itu, kurkumin juga rentan terhadap degradasi dan kestabilannya bergantung pada pH. Jadi dia itu cuma optimal di pH range 1 sampai 6. Tetapi kalau di luar pH itu dia tuh bisa berubah saat kondisi biasa atau di pH lebih dari 7. Nah, terus spektrum aktivitas bioaktif. Kurkumin ini dikenal luas sebagai senyawa pleiotropik yang memiliki spektrum aktivasi biologis yang luas. Aktivitas bioaktif utamanya yaitu dia tuh bisa jadi antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, neuroprotektik, hepaprotektik, dan kardioprotektif. Nah, fungsinya itu kurkumin ini multidimensi yang menjadikan kurkumin ini relevan untuk kayak bisa nih buat kesehatan, promosi kesehatan, dan pencegahan penyakit. Nah, kurkumin sendiri memiliki dua mekanisme kerja. Mekanisme kerja yang pertama, dia itu sebagai antioksidan atau donor atom hidrogen. Aktivitas antioksidan kurkumin adalah yang paling banyak diteliti. Di jurnal ini juga seperti itu dikatakan bahwa sebagai polifenol, potensi antioksidannya itu dikaitkan langsung dengan struktur kimianya, termasuk adanya cincin vinil dengan gugus hidroksil. Kemudian kurkumin ini bekerja dengan bertindak sebagai donor atom hidrogen dan donor elektron untuk menetralisir berbagai spesies oksigen reaktif atau ROS, seperti radikal supreksida dan hidrogen peroksida. Kemudian saya sudah bilang ada dua mekanisme kerja. Yang kedua adalah sebagai antiinflamasi dan neuroprotektif. Sebagai polifenol, kurkumin ini mampu mengelola peradangan kronis. Dalam mekanisme antiinflamasinya, kurkumin ini menghambat beberapa faktor seperti transkrip proinflamasi utama seperti NVKB dan AP1. Kemudian mekanisme ini juga penting untuk efek neoprotektif pada penyakit Alzheimer. Misal, Alzheimer ini kurkumin akan bekerja dengan mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif di otak, seperti itu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan keamanan senyawa. Pada kelebihan dan keamanan senyawa ini, kurkumin memiliki profil keamanan yang tinggi. Substansi ini telah dinyatakan GRAS atau Generally Recognized as Safe oleh FDA. Kurkumin umumnya ditoleransi dengan baik bahkan pada dosis tinggi hingga 8 gram per hari dalam uji klinis tanpa efek toksik. Selain itu, ia bertindak sebagai pewarna makanan alami dan dapat berfungsi sebagai pengawet alami karena potensi antioksidannya. Selanjutnya yaitu keterbatasan utama bioavailabilitas rendah. Keterbatasan terbesar kurkumin yang menghambat efikasi in vivonya adalah bioavailabilitas oral yang rendah. Hal ini disebabkan oleh sifat hidrofobik kurkumin yang buruk penyerapannya di saluran JI.
dan juga oleh metabolisme serta eliminasi yang cepat di hati dan usus. Kurkumin juga ditemukan hanya dalam jumlah sedikit atau trace amount di otak karena adanya P-glycoprotein yang membatasi penyerapan pada blood-brain barrier atau biasanya disebut BBB. Strategi peningkatan efikasi yaitu untuk mengatasi bioavailabilitas yang buruk. Penelitian berfokus pada nanoformulasi seperti nanopartikel, liposom, dan nanoemulsi untuk meningkatkan penyerapan dan memperpanjang sirkulasi. Selain itu, CO administrasi dengan piperin telah terbukti secara signifikan meningkatkan bioavailabilitas kurkumin hingga 2000% dengan menghambat jalur metabolik. Jadi kesimpulannya adalah kurkumin sebagai polifenol alami dari kunyit menawarkan potensi luas untuk aplikasi pangan, farmasi, dan kesehatan berkat aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan bioavailabilitas, strategi formulasi baru terus dikembangkan untuk mengoptimalkan manfaat penuh dari rempah emas ini. Nah, berikut daftar pustaka atau jurnal yang kita rangkum dalam PPT ini bisa dilihat. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk Bu Yas mendengarkan. Saya Nadia Lagnia dan teman saya Hikmatun Kalbu Sifa. pamit undur diri. Terima kasih.